Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang kebetulan saya sedang didatangi rekan kerja, ya, teman dari zaman kuliah, dan ada satu lagi kebetulan datang ada seorang surveyor. Jadi ini ada rekan saya namanya Pak Ruby, teman kuliah, adik kelas sih sebenarnya. Dulu saya ospek dulunya saya ospek. Ya, pernah kerja bareng, pernah nyangkut bareng ya Pak. Nyangkut bareng. Kebetulan sekali datang, kita mau bahas sedikit ya pengalaman dia. Itu yang pertama. Yang kedua ada Agus. Ini Agus ini dia baru selesai ikut pelatihan pendidikan survei selama 1 tahun. Nah, tapi sebelumnya mohon maaf, ini mic-nya emergency ya. Jadi ini mic-nya cuma ada dua line. Jadi saya pegang. Ini nanti mic-nya gantian ya Pak ya. Ya Gus ya. Saya mau bahas, jadi tertarik ini tadi sempat ngobrol sebelum podcast ini dimulai. Tadi sempat ngobrol. Dunia pemetaan ini, dunia survei ini sudah berkembang, udah hebat sekali, sehingga saking berkembangnya alat yang digunakan pun semakin, yang kemarin saya bahas dengan Pak Budi, user friendly. Ya. Semua orang bisa menggunakan alat itu. Cuma permasalahannya adalah sejauh mana si personal tersebut atau orang tersebut mengerti konsep penggunaan alat, konsep penggunaan teknologi tersebut, dan penerapannya itu kapan. Ya. Menurut Pak Ruby nih, ya. Ya, mana? Pak Ruby, mic-nya dipegang. Okay. Pak Ruby. Siap. Oke, jadi ini kan konsep nih Pak Ruby ya. Jadi Pak Ruby pasti udah tahu lah ya, namanya drone gitu ya. Okay. Drone itu, terus alat-alat survei sekarang kan sudah maju ya. Udah maju banget. Jadi udah gampang banget tuh, orang diajarin tuh cepat sekali gitu loh. Cuma masalahnya itu ketika si datanya sudah jadi, sudah diproses, kok ada selisih, terus nggak pernah match. Seperti yang kita tahu, kita juga ada di dunia kita itu ada yang namanya GNSS ya, atau GPS gitu ya. Kemudian begitu kita cek koordinatnya kok melenceng. Kira-kira nih Pak Ruby. Kalau sekarang di sini saya manggilnya pakai Pak. Ya Pak. Okay. Nah, menurut Pak Ruby, kenapa sih kok bisa begitu? Oke, sebelumnya ya mungkin perkenalkan dulu ya. Nama saya Ruby, saya adik kelas dari Pak Andi. Kita menempuh kuliah bareng, gitu ya. Nah, tapi saya duluan lulus. Oke. Ya, namanya juga senior ya. Malu lah kalau minyak salib. Saya sih merasa kurang ajar aja kalau misalnya saya duluan lulus dari Pak Andi. Oke. Sip, lanjut Pak. Oke, jadi sebenarnya emang betul seperti tadi Pak Andi bilang, kalau misalnya emang kemajuan dari teknologi pemetaan semakin kesini semakin pesat perkembangannya. Ada plus minus sebetulnya di balik cepatnya teknologi yang dikembangkan di dunia pemetaan. Kadang saya berpikir gini loh Pak Andi, di dalam ini kadang ada, ya tadi sorry saya gini aja dulu. Friendly use. Ya, untuk beberapa alat itu friendly use. Cuman yang saya khawatirkan adalah user friendly ya. Nah, yang saya khawatirkan adalah
saking user friendly-nya itu si operator tidak memahami konsep awal dari pemetaan tersebut gitu ya. Karena banyak sekali kasus kalau misalnya kita menengok, karena saya juga kan bergerak di bidang pemetaan selama ini gitu ya. Ada beberapa kasus yang emang terutama perusahaan gitu ya, yang dia tidak pas menempatkan alat yang digunakan dengan kebutuhan proyek tersebut. Salah satu contoh, kita akan membuat misalnya DED. Kita semua tahu lah kalau misalnya DED, desain detail itu seperti apa. Nah, ya, banyak sebentar. DED itu detail engineering design. Ya. Oke. Banyak di kita mengerjakan DED, tapi apa ya? Yang namanya detail itu kan detail, desain detail. Jadi dia memerlukan akurasi dan presisi yang sangat tinggi tentunya kan gitu ya. Ya, betul. Nah, di beberapa kasus si perusahaan ini tidak paham gitu loh. Artinya dengan friendly user ini, dia dengan kemajuan teknologi seperti ini, banyak juga yang memanfaatkan teknologi itu tidak pas dengan tempatnya. Tidak tepat ya, tidak tepat gitu ya penggunaannya. Ya. Karena gini loh, saya beberapa kali istilahnya berhadu harga misalnya gitu ya, dengan proyek mengerjakan DED dengan saya menggunakan metodologi atau misalnya dasar teori yang emang selama ini saya yakini itu emang karena saya emang dengan Pak Andi ini bergerak di bidang terestis tentunya gitu kan. Kita memakai misalnya total station karena dengan melihat akurasi ya diperlukan akurasi data yang emang sangat bagus, dan selama ini menurut saya belum ada teknologi yang bisa menggantikan teknologi misalnya metode terestis ya kan. Nah, ini malahan dia menggunakan drone gitu. Sekelas DED menggunakan drone. Terlepas itu dia misalnya dengan bikin prismark ya dengan baik misalnya sebarannya yang emang mewakili di setiap image-nya gitu kan, di setiap overlap-nya. Tapi kalau misalnya kelas DED saya kira tidak pas tentunya kalau misalnya dia menggunakan metode seperti itu. Artinya kita kalau misalnya DED terutama misalnya taruhlah dengan areal tertutup misalnya, dengan vegetasi yang cukup rimbun misalnya, teknologi digunakan drone, apakah itu cukup gitu kan? Terus yang kedua adalah masalah yang sekarang lagi marak tentunya adalah proyek PTSL misalnya Pak Andi, ya kan, di mana proyek PTSL itu adalah proyek nasional gitu ya, yang memang itu dikelola oleh BPN. Banyak juga sekarang konsultan-konsultan yang emang memaksakan misalnya di tempat rimbun memakai, contohnya di kebon gitu ya, dia memaksakan memakai geodetik gitu, padahal kan itu bukan tempatnya sebetulnya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang sepertinya kalau misalnya kita ibaratkan kita makan bubur tapi pakai garpu, Pak Andi. Oh gitu. Iya kan? Bisa. Cuman itu kan memaksakan. Atau misalnya makan bubur tapi pakai sumpit. Oh iya. Bisa Pak, dapat kerupuknya. Kerupuknya gitu kan. Ya, jadi hal-hal yang seperti itu yang harusnya sebetulnya kita pahami. Tentu itu akan berimbas kepada cost gitu ya. Cost-nya mungkin akan sedikit lebih besar. Ya. Cuman kalau misalnya kita melihat dari hasilnya gitu ya. Karena kalau misalnya pemetaan itu kan hasilnya artinya kita harus bagus tapi presisi dan akurasi juga harus terjaga. Produk kan itu. Iya, betul. Iya kan? Betul. Nah, itu jangan sampai kita hanya
hanya sebatas tampilannya cantik, tapi akurasi dan presisi itu diabaikan, kan gitu ya. Artinya kita harus cobalah gitu ya. Saya nggak tahu karena emang persaingan bisnis mungkin kan gitu ya. Artinya persaingan bisnis yang emang begitu ketat, begitu, karena sekarang udah mulai jadi primadona juga sebetulnya di dunia survei ya. Artinya banyak juga orang-orang yang non geodesi misalnya yang tergiur misalnya karena emang nilai project gitu ya. Tapi ya itu, jadi jangan sampai kemajuan teknologi ini yang saya sih sangat mendukung sebetulnya kalau misalnya kemajuan teknologi gitu ya, asalkan pas digunakan di tempatnya tentunya gitu kan. Artinya kalau misalnya hanya sekedar untuk perencanaan pemetaan, oke, saya kira nggak masalah. Bahkan kalau misalnya perencanaan itu pakai Google juga sebetulnya tidak terlalu masalah misalnya, ya kan? Hal-hal yang seperti itu yang sebetulnya harus kita perhatikan dan kita juga harus sebetulnya harus paham lah gitu ya. Untuk trase, untuk perencanaan pengukuran pakai Google juga tidak masalah. Tapi kalau misalnya untuk hal-hal yang seperti DED yang membutuhkan akurasi dan presisi yang sangat tinggi, itu untuk skala besar Pak ya, maksudnya untuk skala besar, untuk presisi dan akurasinya tinggi gitu ya. BPN, saya kira itu BPN juga udah masuk skala besar karena udah ini ya. Nah itu juga harus diperhatikan masalah kualitas datanya gitu loh. Karena saya sayangkan kalau misalnya, sangat disayangkan kalau misalnya kita misalnya menggunakan alat yang bagus tidak sesuai dengan tempatnya. Sangat disayangkan. Jadi gini, yang tadi kita sorot tuh salah satunya teknologinya itu perkembangan teknologi drone Pak ya. Artinya boleh dong kita pakai drone gitu ya. Kita boleh pakai drone untuk pengukuran tuh dibolehkan. Tapi sejauh mana berarti ya? Sejauh mana data itu nantinya digunakan untuk apa gitu kan. Nah, dan ini juga bukan cuma datanya, tapi drone-nya sendiri juga itu harus ada spesifikasi yang mumpuni gitu maksudnya Pak ya. Jadi kalau misalkan kita juga artinya kita tidak boleh juga berbicara bahwa nggak bisa, drone itu nggak bisa dipakai DED, nggak bisa. Itu mungkin gitu ya, mungkin perkembangan drone itu di kameranya itu dan pengolahan datanya mungkin sudah mengakomodir kebutuhan itu mungkin Pak ya. Jadi sebenarnya ini adalah masalah penempatan aja ya, masalah penempatan. Artinya gini juga Pak Andi, saya tidak mengenyampingkan masalah drone karena kita di geodesi kita belajarkan bahasa indraja juga di situ kan gitu ya. Artinya operator, terus terang selama ini yang saya tahu gitu ya, operator untuk atau misalnya pengolahan data foto itu adalah bisa dibilang ya sangat sulit ya. Artinya kalau misalnya operator yang baru sebulan 2 bulan dia pegang itu kayaknya kurang bisa dia langsung memahami metode yang kita pinginkan. Saya tidak itu. Kalau misalnya emang arealnya terbuka sih oke gitu ya. Artinya kalau misalnya ya itu dia, makanya saya bilang kalau misalnya emang studi kasusnya atau misalnya ini kebutuhannya untuk apa, sedetail apa, akurasinya sebagus apa gitu. Apakah emang kalau misalnya drone daerah terbuka dia bisa nyampe mili misalnya, akurasi dan presisinya misalnya kan gitu, atau terutama dari misalnya elevasi. Jangankan gini lah, kita bicara dengan lidar, di mana teknologi lidar sekarang yang lagi in juga sebetulnya. Tapi sejauh mana kalau misalnya areal pengambilan data lidar yang akan dikerjakan misalnya di rawa gitu, apakah itu akan mewakili datanya gitu loh, rawa atau misalnya tambak gitu loh Pak Andi, tambak yang emang taruhlah, karena kita tahu semua gitu kalau misalnya lidar, kalau misalnya ke air gitu kan, karena memang partikelnya padat misalnya, dia kan nggak akan bisa dapat tuh elevasi dasarnya kan gitu ya.
Nah, kalau misalnya apakah itu kita bisa dipaksakan? Saya kira hal yang terlalu naif juga kalau misalnya emang teknologi memang ya kita bisa bilang bagus misalnya ya, terkini, tercanggih, tapi ya tetap masing-masing ya kita punya kekurangan. Contohnya gini ya, Terestis kita punya kekurangan kalau misalnya dari pengambilan data yang emang cukup lama. Apalagi kalau misalnya kita kerjakan areal lebih dari 1000 hektar atau 100 hektar ke atas gitu ya. Dengan posisi waktu tentu aja kalau misalnya posisi waktu dalam misalnya 100 hektar atau misalnya ribuan hektar itu kalah efektif dengan Indraja. Iya kan? Terus biayanya juga yang pasti lebih mahal. Iya kan? Cuman apakah emang itu sebanding dengan akurasi dan presisi yang dibutuhkan? Ya itu pasti sebanding gitu loh dengan cost yang dikeluarkan kan gitu ya. Ya, tapi kan itu memang ini ya, memang sejauh mana tadi itu kembali lagi kan ya, sejauh mana dia butuh ketelitiannya itu ya. Ini ada hubungan antara presisi dengan akurasi itu kan ya. Jadi kalau misalkan si pemilik tambang, saya mau tahu luasnya itu, misalkan dia punya tambang perkiraan saya 5.000, tapi saya butuh luas ya, nggak perlu sampai ke telitian senti gitu misalkan. Saya cukup deh ketahui telitiannya 5 meter atau 10 meter nggak apa-apa lah, ya udah kita pakai handheld aja. Betul. Atau bahkan ya ekstrim-ekstrimnya pakai handheld gitu Pak ya. Karena handheld kan kalau misalkan kita akurasi di daerah tertutup ya mungkin di sekitar 5 atau 10 meter lah ya. Ya nggak mungkin juga sekarang kan lucu aja kalau misalnya kita Pandi, kalau misalnya DED yang misalnya dikira si Bohir misalnya, wah ini kalau misalnya di toko terlalu mahal, udahlah pakai misalnya saya mengajukan misalnya dengan harga 100 misalnya, karena emang saya tahu speknya, saya tahu kebutuhan datanya seperti apa. Sementara ada kompetitor lain dia dengan gagahnya gitu. Wah ini saya bisa setengah harga pakai handheld misalnya, karena emang dia nggak paham kan, kan gitu. Ya tetap aja yang namanya konsumen gitu ya, yang namanya Bohir itu pasti cari yang lebih murah gitu kan. Cari yang lebih murah tanpa tahu pokoknya ya pakai handheld bisa jadi produk bisa. Cuman kan kita terlihat lagi akurasi dan presisinya seperti apa, dan itu tidak. Kadang Bohir juga tutup mata dengan hal itu gitu. Yang penting jadi aja, lu bisa jadi udah itu aja. Kan gitu Pak. Ya makanya kalau misalkan si Bohirnya paham gitu ya, artinya dia paham teknis lah katakanlah gitu ya, dia paham teknis. Dia enggak Pak Ruby, saya butuhnya nggak perlu sampai 5 cm 10 cm, enggak perlu. Saya perlunya di ketelitian 5 meter juga nggak apa-apa. It's okay ya kan, berarti ya. Artinya ini juga harus berbanding lurus lah ya, gitu kasus ketika ibaratnya jangan sampai juga kita membunuh seekor semut menggunakan nuklir. Itu baru satu kota ya hancur semua gitu kan. Jadi ketika di mana produk tersebut, ini kalau saya simpulkan Pak ya, jadi di mana produk tersebut dibutuhkan ketelitian tinggi, ya gunakanlah alat ukur atau instrumen survei yang sesuai gitu ya. Kemudian kalau misalkan dia tidak perlu ketelitian tinggi, ya kita bisa menggunakan data sekunder bahkan ya, kita bisa menggunakan data sekunder, dan kita juga bisa menggunakan alat yang relatif murah, bahkan handphone aja sekarang sudah bisa dia marking ya kan, dia sudah ada fasilitas GNSS juga sekarang, handphone juga sudah bisa keluarkan itu gitu. Nah ada beberapa hal juga mungkin ini waktu dulu saya ada pekerjaan trase misalnya, iya kan, karena emang trase itu biasanya dituntut cepat kan gitu ya. Hanya sekedar trase ya saya pakai handheld, iya kan? Karena emang hanya untuk trase, artinya dia hanya melihat ini apakah misalnya jalan ini layak gitu ya, atau misalnya tidak layak, atau misalnya cost-nya tinggi, kan itu artinya kalau misalnya trase jalan biasanya mengejar areal yang relatif murah, artinya di situ tidak jembatan minim, artinya relatif landai gitu ya. Terbuka, atau misalnya struktur tanahnya agak layak gitu ya untuk dijadikan jalan. Nah yang mungkin seperti itulah Pandi. Artinya kalaupun misalnya emang untuk trase, kalau misalnya pakai alat yang buat detail sekali juga membutuhkan waktu dan biaya yang cukup lama. Ya, oke, paham saya. Jadi kesimpulannya itu tadi mengenai penggunaan alat
gitu. Jadi gunakanlah alat sesuai dengan kebutuhan, Betul. gitu Pak ya. Sekarang saya beralih ke Agus. Iya Pak Andi. Gus, udah bisa apa aja sekarang Gus? Udah bisa ngukur belum? Udah lancar belum ngukur? Awas aja kalau belum bisa ngukur. Lancar Pak sekarang Pak. Lancar ya? Nah gitu dong, pede dong. Jadi ini kebenaran datang juga surveyor newbie lah, baru lah gitu ya. Walaupun saya udah tahu lah dia pernah ikut di beberapa pekerjaan yang statusnya sebagai asisten surveyor ya Gus ya. Iya Pak. Nah, tapi Agus ini sempat ikut pelatihan surveyor. Nah ini sekarang kebetulan datang surveyor lapangan datang. Engineer juga datang nih, engineer ya dari geodesi juga datang. Nah, artinya di sini akan ada ketertarikan dan saling membutuhkan, gitu ya. Agus selama ikut di pelatihan itu, ya, diajarin apa aja sampai ke detail survei nggak? Sampai sih Pak, sampai ke detail, cuman ya paling di yang teknologi yang terbaru sih belum diajarin kayak belum ya? lidar kayak gitu. Belum lidar belum ada. Ya. Tapi kalau total station gitu, oke ya, water pass terpas diajarin Pak. Diajarin. Sampai water pass digital nggak kemarin? Kemarin sampai Pak. Sampai. Ya. Kalau itu apa namanya? GPS, GNSS diajarin ya, sampai dengan pengolahan data ya. Ya. Ya, oke. Jadi sejauh mana sih kebutuhan gitu ya? Sejauh kebutuhan seorang engineer itu nanti membutuhkan surveyor. Itu akan ada hubungannya. Sebelum sorry saya putus dulu ke Pak Ruby dulu nih Pak Ruby. Sejauh mana sih butuh surveyor? Oke. Lagi surveyor kalau misalnya saya pribadi gitu ya. Dan sebenarnya juga Anda dengan saya juga surveyor. Surveyor juga, itu kan? Ya, benar kan? Ya. Surveyor. Ya. Jadi tepatnya saya sih operator ya kalau misalnya yang itu, karena gini. Jadi saya sih perlu orang tuh yang bisa, karena saya yakin lah surveyor ataupun misalnya operator gitu ya matang karena emang jam terbang Pak Andi. Iya kan, sepintar apapun surveyor ataupun operator itu dia akan ditempa nanti dengan kualitasnya itu akan ditempa dengan jam terbang. Itu salah satu faktor ya, karena menurut saya gitu ya, saya beberapa kali dari mulai surveyor misalnya muda, setengah matang gitu ya, atau misalnya yang sangat matang gitu ya. Saya pernah bekerja sama bareng gitu ya. Sampai bandel sekalipun ya. Nah, artinya gini lah, saya sih yang saya perlukan sebetulnya dari individu surveyor yang matang tuh, karena emang dia mau belajar tentunya. Belajar dari kalau misalnya belajar dari kesalahan-kesalahan gitu ya. Artinya jangan sampai dia melakukan kesalahan yang emang dulu dia lakukan terus-terusan dia lakukan gitu. Itu yang menurut saya yang sayang. Nanti kita bahas kapan kita bahas kesalahan apa aja yang suka dilakukan oleh surveyor ya. Lanjut Pak Ruby. Dapat satu konten lagi ya. Dapat satu konten lagi, lumayan. Banyak banget yang WA ke saya, intinya ini. Wah, banyak banget. Alhamdulillah. Gitu, Pandi. Jadi kalau misalnya kelebihan saya sih bukan itu ya, artinya saya pelajari dan saya perhatikan gitu ya, surveyor senior, artinya surveyor yang emang senior dari mulai usia gitu ya, dari mulai dia bekerja itu emang sangat ketara dari mulai emosi ya. Tapi alhamdulillah kalau misalnya saya dari mulai itu surveyor senior dari attitude juga udah. Iya kan? Attitude. Surveyor senior attitude-nya, jadi surveyor dulu gitu ya, terutama yang pernah saya leaderi
atau yang saya pimpin gitu ya, mereka mempunyai attitude sangat baik. Satu misalnya dari mulai waktu bersiap mau ke lapangan, biasanya surveyor senior itu akan lebih siap dibanding leadernya. Leadernya belum disiplin. Itu kalau bahasanya Pak Budi itu adalah tebangor, bager gitu ya. Artinya begitu leadernya belum bangun, leadernya bangun jam 6 misalnya ya, si surveyor senior jam 5 udah siap-siap, malahan udah ngopi. Iya kan? Udah ngopi, jam setengah 6 itu udah pakai sepatu, peralatan segala macam. Nah, asistennya juga dulu asisten senior biasanya dia udah siap dengan peralatan, gak usah minta itu cas alat, udah gak bisa kayak gitu. Kita bahas itu nanti, iya kan? Kita bahas nanti. Artinya asisten yang emang surveyor yang matang itu bisa berangkat dari asisten yang emang matang. Kinerja surveyor itu bisa maksimal, atau dengan kata lain ya, kinerja surveyor itu akan maksimal ketika dia disupport oleh tenaga sumber dayanya di bawahnya itu yang maksimal juga, gitu betul. Ya. Dan ini yang saya maksud gini, Pak Andi, surveyor yang emang dia misalnya dalam setahun dia udah matang, berangkat dari asisten yang matang. Oh, oke. Maksudnya dia berkembang, dia jadi surveyor tuh melewat asisten dulu, matang di asisten. Oke. Matang di asisten, gitu ya. Ya. Banyak juga surveyor saya yang emang bukan lulusan STM pengukuran, bukan STM, malahan dia tamat SMP, tapi gak masalah menurut saya kalau misalnya emang dia udah matang. Artinya matang tuh kalau misalnya ada kendala di lapangan dia bisa mendeteksi secara langsung gitu ya. Itu berarti yang kemarin saya bahas dengan Pak Budi tuh. Saya dengan Pak Budi sempat bahas mengenai surveyor dan operator. Betul. Gitu ya. Oke. Artinya begitu dia misalnya salah backset, wah fatal itu. Salah backset dia langsung ketahuan gitu kan. Jangan sampai dia salah backset tapi dia gak ngeh. Begitu nyampe base camp dia baru ngeh ini salah backset. Kan itu jadi masalah sebetulnya. Itu salah satunya. Yang keduanya adalah dia ke leader. Singkat aja Pak Ruby, lebih dipersingkat karena waktunya udah dipersingkat. Oke. Jadi kalau misalnya saya perlukan adalah surveyor yang emang dia paham, artinya menempatkan posisi di mana dia berada. Posisinya sebagai surveyor, dia menempatkan sebagai surveyor, dia bisa menempatkan sebagai asisten, atau misalnya dia menempatkan sebagai operator. Jadi jangan sampai, terus alat juga sama. Jadi jangan sampai dia menghitung luasan atau menghitung detil, atau misalnya mengukur detil itu menggunakan WP misalnya. Iya kan? Iya. Sama-sama alat ukur tapi beda fungsi. Iya. Tapi itu disamakan. Kebayang Pak Andi kalau misalnya kita akan mendetilkan sesuatu areal gitu ya, tapi pakai WP. Iya kan? Sama alat ukur sama. Cuman fungsinya yang berbeda. Nah, itu yang saya maksud. Artinya si surveyor juga harus paham. Jangan kekeh. Kalau misalnya gitu kan luas, saya bilang itu harusnya pakai TS misalnya atau pakai T0 misalnya. Tapi dia kekeh, ini bisa Pak pakai WP. Kumaha maneh jadina. Gitu. Oke. Jadi intinya Pak Ruby ini butuh seorang surveyor yang satu, dia secara attitude mutlak dia baik lah gitu ya. Kedua, dia paham mengenai dasar-dasar survei dan job desk-nya. Tiga, dia itu pastinya juga kita mengharapkan dia itu mampu untuk bekerja dalam satu tim. Jadi kita bisa simpulkan kita perlu, kalau misalkan bahasa mendadaknya nih ya, itu surveyor canggih lah gitu ya. Nah pertanyaannya sekarang, Gus, kamu udah jadi surveyor canggih belum? Sudah Pak. Masih suka bangun siang nggak? Enggak Pak. Enggak ya, sekarang ya udah inilah, udah disiplin ya, udah berubah lah ya. Jadi memang Gus, jadi kenapa saya undang Agus ke sini juga supaya bisa sharing juga nih. Nih salah satunya belum pernah ketemu kan, baru ketemu tadi kan sama Pak Ruby kan, bisa dengar sendiri kan. Ya. Surveyor itu harus apa. Terus teknologi survei pemetaan juga itu kita harus menempatkannya di mana. Ya. Contohnya gini lah yang paling gampang kalau tadi kita bahas yang penempatan penggunaan alat survei gitu. Contohnya gini, saya bisa menggambar kok
di AutoCAD gitu ya, civil 3D, saya bisa gambar sampai 3 dimensi, saya bisa gambar rumah sampai detail tuh, saya bisa kok. Tapi saya menempatkan diri bahwa saya bukan arsitek, saya bukan sipil gitu kan. Ya. Ketika ada orang, nih kamu bisa gambar, bisa Pak. Gambar rumah bisa. Tolong desainkan rumah ini dengan struktur kekuatan segini, ya nggak bisa kalau kayak gitu kan, gitu Pak ya. Gitu Gus. Jadi teknologinya sudah berkembang dan ya wallahu a'lam mungkin drone juga suatu saat nanti atau apapun lah ya, apapun mungkin itu suatu saat nanti akan menggeser peralatan terestris, mungkin gitu ya, mungkin ya, karena harus ada kajian ilmiah dan selalu saya ingatkan kalau saya podcast juga jangan pernah dijadikan referensi. Obrolan di sini itu jangan pernah dijadikan referensi, ini cuma sharing. Ya. Nah, kejadian-kejadian yang kita ceritakan juga itu adalah sesuatu yang murni pengalaman kita gitu ya. Gus ngomong dong Gus. Ngomong Pak. Waktu di Serang itu kan ngukur tambak gitu ya. Ya tambak. Ya. Capek nggak? Ya kalau dibilang capek ya capek Pak. Capek ya? Ya nikmatin aja. Nikmatin aja ya. Ya. Menyerah nggak? Enggak lah. Enggak ya. Enggak. Masih pengen berkelana lah ya Gus ya. Ya masih Pak. Ya masih bujang, masih keliling Indonesia Pak. Keliling Indonesia. Jalan-jalan tadi kan cita-citanya. Iya. Jalan-jalan. Punya pekerjaan yang bisa jalan-jalan gitu ya. Ya oke deh, mudah-mudahan Pak Ruby sama Agus bisa lebih maju, makin sukses, dan tetap sharing pengalamannya sama kita, sama kami, sama yang nonton juga. Terima kasih sudah mampir ke sini. Ya. Setelah ini kita lanjut lagi ngobrol ya. Ya. Oke, terima kasih. Segini dulu obrolan dari kita. Kapan-kapan kita lanjutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.